wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Aulia Rahman, mahasiswi aktif jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 2 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah berbicara yang diampu oleh Ibu Dewi Kusuma SSMPD. Dan tentunya pada pembahasan kali ini, saya mengambil dari salah satu artikel jurnal yang berjudul Pengaruh Bahasa Gaul Terhadap Bahasa Indonesia. Bahasa, seperti yang kita ketahui, adalah identitas. Bahasa merupakan sebuah alat komunikasi untuk manusia berinteraksi dan berhubungan sosial. Namun belakangan ini, ada pergeseran menarik tentang penggunaan bahasa Indonesia kita. Apa teman-teman? Ya, bahasa gaul. Menariknya, bahasa gaul ini tidak terpaku pada anak remaja saja. Bahkan, tak jarang orang yang berpendidikan pun menggunakannya, baik secara lisan maupun tulisan, formal maupun non-formal. Ini menurut artikel yang saya jadikan referensi akan mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan juga tidak benar. Tetapi, mengapa bahasa gaul ini begitu meresap dan menjadi ciri khas di kalangan anak muda? Jadi sebenarnya apa sih bahasa gaul itu? Ya, bahasa gaul itu adalah suatu bahasa yang dimodifikasi dari berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Yang membedakannya adalah bahasa gaul itu tidak terpaku pada struktur gaya bahasanya. Bahasa gaul ini selalunya dipakai oleh kalangan anak muda. Mengapa demikian? Mengapa harus anak muda? Ya, karena bahasa gaul ini menawarkan fleksibilitas atau kecepatan komunikasi yang mana relevan dengan gaya hidup anak remaja yang serba instan dan juga serba cepat. Oke guys, selanjutnya itu ada beberapa penggunaan bahasa gaul yang sering kita pakai, sering anak remaja pakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, let's go! Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada kata gue, lo, alay, lol, kepo. Nah, ada juga proses pembentukan kata yang menarik seperti pada kata emang. Itu kan awalnya ada huruf M di depannya, itu peleburan dari memang menjadi emang. Kemudian ada juga dari kata kagak, dari kata tidak. Nah, itu menggantikan bunyi dari bahasa tersebut. Nah, itu menunjukkan bahwasannya anak muda bisa berinovasi dalam berbahasa. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama itu, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku. Yang kedua, masyarakat Indonesia tidak lagi memakai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan EYD. Kemudian yang selanjutnya, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya. Kemudian yang keempat itu, masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku. Mungkin ya di pikirannya itu, apa sih menggunakan bahasa Indonesia yang baku itu terlalu kekolotan, tidak mengikuti zaman. Kemudian yang terakhir itu, pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia terhadap bahasa nasionalnya. Lalu, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama itu, kita harus menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para penulis bangsa, bahwasannya bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional yang harus diutamakan penggunaannya. Yang kedua, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Oke, mungkin pembahasan kita cukup sampai sini. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Adinda Aulia Rahman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengapa masih di sini? Videonya sudah selesai. Bye-bye semua, saya pamit undur diri.